Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak yang hebat. Saya Satkia, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pada modul 11 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas dan ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Sebelumnya, pembelajaran berpusat pada guru. Fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi. Sebelumnya, saya hanya meminta murid menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Aspek pembelajaran bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga kita bisa memberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, ataupun berkreasi. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Kita sebagai guru harus ikhlas dan penuh kesabaran. Kita harus mempelajari karakteristik murid kita, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus bisa menghargai karakter murid saya. Kemudian kita berikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh kepada konsep memerdekakan murid. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian kita mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.